Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Lukman Cahyana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Cipanas, Kabupaten Cirebon, akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik sesi praktek. Sebelumnya, saya perkenalkan Ibu Fasilitator kelas 0945, yaitu Ibu Sri Sutanti Anantini. Kemudian, Bapak pengajar praktek, yaitu Bapak Arianto. Dan rekan CGP yang body coaching, yaitu Bapak Muhammad Ubaidillah. Tujuan pembelajaran khusus dalam kesempatan ini yaitu calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktek percakapan kucing dengan alur tirta. Percakapan berbasis kucing dengan alur tirta yaitu tirta dikembangkan dari satu model umum kucing yang dikenal sangat luas dan lebih banyak diaplikasikan, yaitu Grow model. Grow adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Option, dan Will. Pada tahapan pertama, Goal, tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching ini. Yang kedua, Reality atau hal-hal yang nyata, proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. Yang ketiga, option atau pilihan. Coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Dan yang keempat adalah will, keinginan untuk maju. Komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Alur tirta itu sendiri terdiri dari T. Tujuan, menyepakati tujuan percakapan dan hasil percakapan. I. Identifikasi, menggambarkan atau menjelaskan atau mengungkapkan masalahnya. R. Rencana aksi, memikirkan apakah memiliki gagasan untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, ta. Tanggung jawab, Kuci menyimpulkan apa yang didapat dari percakapan. Berikut video hasil praktek coaching dengan Bapak Muhammad Ubaidillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ubed, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Lukman. Alhamdulillah. Ya, kita langsung saja ya. Apa kira-kira tujuan dari percakapan ini Pak Ubed? Saya rencananya pengen ngobrol Pak Lukman, pengen curhat. Saya menginginkan sekolah saya itu kira-kira semua gurunya melakukan pembelajarannya dengan menggunakan IT, jangan menggunakan yang manual saja, sebab seiring dengan perubahan zaman sekarang serba IT, bertransformasi dengan zaman, keinginan saya gitu. Berarti Pak Obed sudah punya rencana bahwasanya guru-guru nanti dalam proses pembelajarannya menggunakan itu seperti itu Pak ya? Betul Pak Lukman. Apakah sudah ada perkiraan keberhasilan presentasi atau keberhasilan dari rencana Pak Obed ini? Apa yang diharapkan dari rencana itu Pak? Untuk harapan saya sih, keinginan saya begini Pak Lukman, kira-kira semua guru itu minimal dari, katakanlah jumlah guru itu ada 20. Minimal ada kurang lebih 12 guru yang siap menjadi pelopor untuk menggunakan IT. Sehingga pembelajaran itu tidak menjenuhkan, karena anak zaman sekarang senangnya adalah visual, menggunakan alat-alat bantu seperti InFocus dan lain sebagainya gitu. Iya. Berarti Pak Ubed ini bertujuan agar nanti guru-guru itu melek informasi Pak, melek teknologi ya? Betul Pak Lukman. Apakah untuk kegiatan atau rencana Pak Ubed untuk agar guru-guru ini melek teknologi sudah punya rencana yang matang Pak? Untuk rencana sendiri, karena sekarang sudah mau mendekati SAS, saya rencananya di semester 2 Pak, start Januari, perkiraan saya targetnya 3 bulan itu ada pelatihan, sehingga teman-teman sudah melaksanakan minimal mulai kita on itu di tahun ajaran baru gitu, sudah mulai kita harus menggunakan IT.
contoh penggunaan IT dalam pembelajaran itu yang seperti apa yang Bapak Ubed harapkan dari guru-guru? Ya, paling tidak contoh kecilnya adalah guru itu memanfaatkan yang dapat bantuan dari pemerintah itu. Kita di sekolah itu sudah mendapatkan Chromebook. Silakan digunakan. Misalkan pembelajaran menggunakan IT, kita belajar Canva, kita belajar menggunakan Infocus. Sekarang tuh banyak model-model pembelajaran yang menggunakan serba video. Itu saya ingin praktek seperti itu gitu, sehingga anak tidak monoton hanya diterangkan sama guru, anak ngantuk dan sebagainya. Ketika di variatif dengan pembelajaran IT, anak itu semakin semangat belajarnya, Pak Lukman. Halo, Pak Lukman. Kelempar tah, Pak Lukman? Ya, maaf Pak, sinyalnya lagi jelek. Ulangi lagi aja. Siap. Lanjut. Lanjut. Ya sudah. Ya. Tadi itu ya udah direncanakan sudah matang ya. Dari skala 1 sampai 10, sekarang pencapaian guru untuk menuju apa yang Pak Ubed harapkan itu berada di posisi yang mana, Pak? Kalau yang sekarang karena belum ada progres untuk berubah, paling ada di posisi 5, Pak Lukman. Di level 5 gitu baru. Menurut saya sih. Ya, menurut Pak Ubed, idealnya posisi ideal guru yang menurut Pak Ubed harapkan itu seperti apa, Pak? Untuk posisi guru yang ideal sebenarnya ada di posisi 7 atau 8 untuk menguasai di teknologi itu menurut saya sih. Supaya nanti anak terlayani dengan baik di teknologinya. Teknologi yang dikuasai oleh guru itu dalam proses pembelajaran itu meliputi apa saja, Pak? Di antaranya satu, bisa mengoperasikan pembelajaran dengan Infocus. Yeah. Kemudian bisa bermain PowerPoint melalui pembelajaran Infocus. Kemudian juga bisa belajar menggunakan Canva. Yeah. Semuanya berbasis IT, Pak. Saya sederhana saja untuk target yang awal itu saja dulu. Supaya anak lebih menarik gitu. Ya, dari rencana Pak Ubed itu, adakah kendala yang mungkin dihadapi nanti ketika penerapan dengan guru agar bisa melek teknologi itu, Pak? Kendalanya diantaranya satu, barangkali sarana dan prasarana yang kurang memadai ya. Ya, tapi nanti saya akan mengajukan ke kepala sekolah demi untuk majunya pendidikan, akan saya ajukan seperti itu. Yang kedua, kendalanya adalah malasnya seorang guru yang untuk menekuni teknologi itu. Karena rasa sungkan itulah yang paling susah untuk dihilangkan. Ya. Itu barangkali Pak Lukman. Berarti ada dua ya hambatannya, ada sarana dan prasarana dan rasa yang belum sadar diri ya, gurunya belum ini masih malas-malasan, belum melek teknologi ya. Betul. Kira-kira dari hambatan-hambatan ini, apakah Pak Ubed sudah punya opsi lain atau punya solusi yang bisa dilakukan untuk mensukseskan rencana Pak Ubed? Untuk hambatan tadi, saya sudah menyiapkan opsi yang terbaik. Di antaranya, saya akan mengajukan untuk menambah sarana dan prasarana. Saya yakin kepala sekolah setuju untuk program seperti itu. Yang kedua, terkait dengan kurang semangatnya teman-teman terhadap IT, saya akan mendorong untuk belajar sebaya dulu. Kemudian mendorong juga merangkul berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan IHT supaya lebih melek. Kemudian ini sebuah tuntutan seorang guru untuk mengerti di dalam IT gitu.
supaya terlayani kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berbasis IT itu terhadap siswa, Pak Lukman. Ya, sudah punya rencana ya. Tapi jika solusi atau opsi yang tadi tidak menyelesaikan hambatan, misalkan gurunya itu masih malas gitu Pak ya, apakah Bapak punya solusi lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Kalau masih ada itu kan berarti masuknya kasuistis ya. Saya tidak akan semua. Saya akan menggunakan pendekatan personal atau menggunakan pembelajaran sebaya, Pak, yang sekiranya siapa yang menjadi orang yang katakanlah manut untuk diajari sama orang tersebut, atau orang tersebut kepada siapa manutnya. Nah, itu dijadikan sebagai pembelajaran sebayanya seperti itu barangkali. Jadi ada kolaborasi nanti antara saya, kepala sekolah, teman-teman yang sudah menguasai nanti seperti itu. Untuk mencapai tujuan Pak Obed tadi, agar guru-guru itu melek teknologi, adakah rencana kegiatan yang sudah Bapak susun agar guru-guru yang tadinya tidak melek teknologi itu bisa belajar dari kegiatan Pak Obed? Apakah sudah ada rencana seperti itu, Pak? Sudah, Pak, sudah ada. Di antaranya ya tadi saya katakan, saya mengusulkan sebagai program sekolah yang barangkali sekaligus didanai sama sekolah sendiri adalah IHT. Kemudian ada juga kerja-kerja kelompok yang tiap hari yang mungkin saya berani menyebarkan virus begini gitu. Sehingga nanti diangkat sebagai kegiatan yang resminya adalah di IHT itu nantinya. Ya. Seperti itu. Berarti sudah punya rencana ya Pak ya? Dari rencana yang sudah Pak Obed susun itu, apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Pak? Untuk sementara yang kita akan kerjakan dulu adalah kita memberikan sosialisasi kepada teman-teman. Kemudian saya akan mengajarkan paling tidak mengenal dulu nih perangkat teknologinya. Sudah paham belum tentang Infocus? Sudah paham belum tentang pengoperasian Chromebook? Kemudian baru kita ajarkan. Untuk hal-hal yang sifatnya mudah sih saya yakin karena guru juga semuanya pada pegang HP gitu. Saya yakin tahu gitu. Nah, kemudian kita ajarkan dengan cara sebaya tadi. Nah, nanti akhirnya adalah sebagai program umumnya yaitu diadakan IHT tadi tuh Pak Lukman. Ya, seperti itu Pak ya. Seterusnya, adakah jangka waktu atau target yang Bapak targetkan agar program ini tercapai atau sukses gitu Pak? Untuk program saya, pelaksanaan pendidikan yang berbasis IT seperti ini terhadap guru-guru, saya punya waktu 6 bulan targetnya. 6 bulan. 6 bulan dari Januari sampai sampai Juni. Nah, saya harapkan di tahun ajaran baru itu nanti di bulan Juli tahun 2024 kita sudah on untuk langsung praktek yang tidak lagi kita meraba untuk yang seperti itu. Kita 6 bulan ini dijadikan sebagai edukasinya nanti untuk teman-teman kita. Ya. Berarti jangka waktunya 6 bulan atau 1 semester Pak ya? 1 semester, betul. Waktu yang cukup panjang Pak ya? Iya. Dalam jangka dekatnya atau dalam jangka yang lebih pendeknya, apa skala prioritas yang ingin Bapak capai dalam jangka dekatnya itu sebelum 6 bulan itu? Atau langkah awalnya lah, langkah awal dalam 6 bulan, rencana Bapak ini, rencana awalnya. Untuk rencana awal kita, semua guru itu akan dikasih pinjam Chromebook dulu untuk mempelajari bagaimana cara mengoperasikan Chromebook. Kemudian diajari cara membuka program-program kayak PPT dulu, kemudian cara mengoperasikannya, kemudian digabungkan dengan Infocus itu seperti apa cara mengoperasikannya. Nah, nanti sisa waktunya baru kita kepada bagaimana cara membuat PPT, bagaimana cara membuat video pembelajaran, bagaimana cara meramu supaya belajar itu menarik dengan model-model teknologi gitu Pak. Berarti Pak Obed ini sudah punya gambaran Pak ya, nanti ketika guru-guru ini sudah berhasil, gambarannya itu seperti apa Pak? Ya. Pembelajaran di kelas itu akan seperti apa? Gambaran saya atau cita-cita saya ketika nanti guru semua sudah paham dan melek teknologi, diharapkan adalah tidak lagi menggunakan cara pembelajaran manual yang berbasis buku atau yang berbasis katakanlah anak harus mencatat di papan tulis. Semuanya kita berbasis visual. Kita bisa berdiferensiasi cara belajarnya.
Kita selalu updating dengan teknologi-teknologi terbaru, pembelajaran terbaru. Apalagi sekarang dituntut dengan kurikulum Merdeka itu kan selalu belajar dengan kurikulum profil pelajar Pancasila yang selalu belajar menyenangkan begitu, Pak Lukman. Ya, siap. Setelah itu apa komitmen yang Bapak buat untuk rencana aksi ini? Untuk komitmen ini ketika nanti ada teman-teman yang masih belum mengikuti program ini ya resikonya saya harus memberikan sebuah pressure yang dalam hal ini nanti tangan kepala sekolah lah yang menjadikan sebuah keputusan akhir nantinya. Sebab ini sebuah tuntutan Pak Lukman, bukan lagi hal yang dianggap sepele untuk paham seperti ini di teknologi gitu. Berarti siapa nanti Pak yang akan membuat Bapak bertahan untuk menjaga komitmen ini? Ya misalkan di tengah jalan itu guru-guru tidak komit gitu tuh. Yang bikin Bapak komitmen untuk terus melaksanakan rencana ini apa tuh Pak? Ya rencana ini kan awalnya kita jadikan sebuah pemahaman dulu sama teman-teman. Yeah. Kemudian baru kita di tahun ajaran baru adakan rapat sebuah komitmen bersama. Yang barangkali harus ada di atas hitam di atas putih. Yeah. Semua juga ada konsekuensinya ketika hal-hal itu tidak bisa dilakukan gitu. Nah nanti dari hitam di atas putih itulah menjadi sebuah tanggung jawab kita sebagai kontrol kita sekaligus sebagai katakanlah pegangan bahwa saya harus ikut ke komitmen itu gitu. Ketika tidak ikut komitmen ya resikonya itu adalah pimpinan yang akan menentukan. Tentunya poin-poinnya juga sudah ada di situ. Selanjutnya Pak, setelah melakukan coaching ini, apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Ya, tindak lanjut kita adalah akan menerapkan program ini, Pak Lukman. Ya. Dengan yang sebenarnya nanti kita di lapangan, otomatis kita juga akan berkolaborasi rencana ini dengan kepala sekolah, dengan teman-teman. Harapan saya ini adalah bukan sekedar program yang kita bahas, tetapi saya pengen realisasikan di lapangan nanti di sekolah kita. Ya. Terakhir ini Pak ya, apakah Bapak berani bertanggung jawab atas komitmen yang Bapak buat ini? Siap, pasti. Ya. Tanggung jawab. Saya tunggu hasil dari rencana Bapak. Saya yakin rencana ini sangat luar biasa dan saya sangat penasaran hasilnya. Saya tunggu kabar baiknya dari Bapak. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Ya, sama-sama Pak. Refleksi diri setelah coaching. Pertanyaan pemantik pertama. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah baik dalam percakapan adalah coach sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach berpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menggali potensi yang ada dalam diri coach. Pertanyaan pemantik kedua. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan adalah untuk saya harus bisa menyusun pertanyaan yang sesuai dengan topik yang dibicarakan, tetapi tetap pada jalur tirta. Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh, sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum coaching, saya berusaha menjalin percakapan yang membuat percakapan berjalan natural, tidak seperti sedang tanya jawab. Kemudian, selama coaching, saya fokus dengan lawan bicara saya dan selalu berusaha segera menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Pertanyaan pemantik keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk meningkatkannya, saya akan coba melihat contoh-contoh lain tentang pelaksanaan coaching di YouTube agar lebih mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya proses coaching yang harus dilakukan. Atau idealnya coaching itu seperti apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Yang saya rasakan seperti sedang ngobrol biasa dengan rekan sejawat, di mana saya mencoba menjawab dan menjelaskan apa yang ada di pikiran saya mengenai pertanyaan yang diajukan oleh teman saya. Awalnya ada rasa grogi, setelah berjalannya percakapan, semuanya menjadi biasa dan mengalir apa adanya. Sekian untuk pemaparan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.